konten NIM 211011 Ini adalah contoh fungi. Fungi adalah kelompok makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Fungi berkembang biak dengan dua cara, yakni secara seksual dan aseksual. Itulah. Nama saya Siti Afifah Rambing, NIM 211011 020052. Jadi di sini fungi ada yang bersifat saprofit dan parasit. Fungi saprofit yaitu memperoleh makanan dengan menyerap nutrisi dari bahan organik seperti tumbuhan dan sisa-sisa hewan yang telah mati. Sedangkan fungi parasit yaitu memperoleh nutrisi dengan menyerap dari tumbuhan ataupun hewan yang masih hidup. Jadi ini adalah contoh dari fungi saprofit yang diperoleh makanannya dari tumbuhan yang telah mati. Kenalkan, nama saya Intan Mikaela Purkan dari program studi biologi jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan fungsi yang ada di bunga. Yang pertama, mahkota berfungsi untuk menarik serangga, dan yang kedua, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup, dan yang ketiga, sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada bunga, dan yang keempat, putik berfungsi untuk alat kelamin betina pada bunga, dan yang kelima, bakal buah berfungsi untuk tempat pembuahan, dan yang keenam, kepala sari yaitu sebagai tempat diproduksinya serbuk sari sebagai alat reproduksi jantan pada bunga, dan yang ketujuh, kepala putik yaitu sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan, dan yang kedelapan, tangkai putik yaitu sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tetap untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan, dan juga sebagai jalur masuknya inti generatif dan inti vegetatif ke ruang bakal biji setelah proses penyerbukan untuk kemudian melakukan pembuahan. Dan yang kesembilan, bakal biji yaitu sebagai tempat keberadaan ovum serta inti kandung lembaga sekunder yang nantinya setelah menjadi pembuahan kemudian berkembang menjadi biji sebagai alat reproduksi generatif dari tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Remindah Lawah dan saat ini saya akan melakukan praktikum klasifikasi Kingdom Animalia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan hewan organisme eukariotik atau organisme sel kompleks dengan multiseluler. Walau memiliki sel kompleks, hewan tidak memiliki klorofil dan zat hijau seperti tumbuhan. Hal ini menyebabkan hewan tidak memproduksi makanannya sendiri seperti tumbuhan. Dan salah satu contoh dari Kingdom Animalia adalah belalang. Dan saat ini saya akan memaparkan beberapa bagian-bagian dari belalang. Bagian-bagian pada belalang dikelompokkan menjadi 3, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Pada bagian kepala terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal atau ocellus, sepasang antena, dan alat-alat mulut. Alat mulut terdiri dari bibir atas, 2 buah mandibula dengan sebuah hipofaring di antara 2 buah maksila. Bagian toraks meliputi bagian depan yang disebut prototoraks, bagian tengah disebut mesotoraks, dan bagian belakang disebut metatoraks. Abdomen atau perut belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depan terdapat alat pendengar, sedangkan di bagian belakang terdapat organ reproduksi. Sekian penjelasan bagian-bagian pada belalang. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Rika Olivia dan saat ini saya akan melakukan praktikum klasifikasi Kingdom Animalia dengan menggunakan serangga yaitu belalang. Bagian-bagian dari tubuh belalang yaitu kepala, dada, dan perut. Mempunyai 1 pasang antena, 2 pasang sayap, dan 3 pasang tungkai. Ciri khusus belalang dan fungsinya, belalang memiliki sepasang antena di atas kepalanya. Ada antena yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan udara, bau, rasa, sentuhan, serta perubahan suhu.